A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kama an'amana alaina bi ni'matil hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah, Tuhan kami, Tuhan semesta alam. Engkaulah yang memulai segala sesuatu yang terdahulu dan yang mengawalkan. Atas karunia-Mu yang agung dan kemurahan-Mu yang mulia, Engkau menjadi pintu harapan. Kami berlindung kepadamu dari godaan, bisikan, dan kedatangan iblis syaiton dan para pembantunya. Kami pun mengharap pertolonganmu dalam mengatasi hawa nafsu yang kerap mendorong kami berlaku jahat. Kepadamu, kami memohon bimbingan agar aktivitas keseharian kami senantiasa mendekatkan diri kami kepadamu. Wahai Tuhan, pemilik kebesaran dan kemuliaan, segala puji hanya milik Allah, cahaya langit bumi, cahaya di atas cahaya. Kecerdasan Maha Agung yang ada di setiap ruang kosong, di seluruh semesta, yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Izinkanlah saat ini kami menyatu dalam kekosongan batin kami, dalam kekosongan hati dan pikiran kami untuk menyerap dan menerima ilmu pengetahuan-Mu yang agung. Kami mengenal-Mu sebagai sumber pengetahuan yang membawa kami menjumpai-Mu yang sesungguhnya, yang sebesar-besarnya di semesta ini, yang mengisi segenap ruang kosong di kehidupan semesta ini. Kami di sini menyatu dalam satu pengetahuan yang datang dari sumber yang satu sebagai kecerdasan yang maha agung. Semoga seluruh kehidupan kami diterangi jalan pengetahuan hidayah yang Engkau berkahi, yang Kau berikan kepada kami hingga kami bisa menatap wajah-Mu di mana-mana, menyentuh-Mu di mana-mana, dan merasakan peluk cinta kasih sayang-Mu dari mana-mana. Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui, Maha bijaksana. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Terima kasih, semoga tangan-tangan mereka yang hadir di sini menjadi tangan-tangan-Mu yang bekerja memberi kesembuhan kepada siapapun yang mereka sentuh, menjadi cahaya di tengah-tengah mereka yang merindukan cahaya, menjadi rahmat bagi semesta. Ya Allah, Tuhan kami, izinkanlah pengetahuan-Mu membawa kami menjumpai-Mu dalam diri kami, dalam diri setiap makhluk, dan kemanapun kami mengarahkan pandangan kami. Ya Allah ya Rob, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Amin. Ya Robbal Alamin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Quran dimanapun berada, sahabat-sahabat Yayasan Suara Hati dimanapun berada, dan semua makhluk di seluruh alam semesta yang nampak maupun yang tidak nampak. Selamat malam, ayuhal mukminun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Halo. atau malam ini kita mau bicara apa, Pak? Nah, itu terserah Kang Iin yang tadi-tadi itu ini Oh, kita terserah. yang apa tadi? Jadi kan ada Iya, tuh doa kasih topik enggak nih malam ini? boleh. Bun? Oh, ini dari ada Pak Camat ternyata hadir. Salam Pak Camat. Sehat? Iya, Sehat. Izin ya, izin, izin. Kak Andre. Iya, Mangga izin. Kang, Pak itu Andre. topiknya tadi bukannya udah di-share di itu di pas di Zoom itu, undangan Topiknya Zoom. dok. Kalau yang di share Pak Rayadi, topiknya doa. Oh Hmm. gitu. Iya, Iya, iya Mangga Kang. nggak apa-apa Silakan itu aja dok. Kang Ip Ya, aja. Mangga silakan di ini aja apa Kang temanya. Iin, iya. Sebagai pembuka nggak apa-apa. Mulai dari topik doa nggak apa-apa ya.
Mangga, nanti kita, iya, nanti Iya, jadi berlanjut aja. kalau yang disampaikan Ngalir Pak aja Yadi, ngalir, Kang. ya tentang Ya, doa. Iya, Iya, ada lanjut, apa Kang. dengan Iya. doa? Ada apa dengan doa, Pak? Bisa Pak Yadi kasih kasih ilustrasi dulu tentang doa itu gimana pengantarnya, Pak? ya, Mengapa ya. Jadi mengapa begini. mengusulkan doa? Monggo. Iya, Halo? iya kan ada yang berkeyakinan bahwa, ya, oh sorry, udah di move dong. Dengar Kang Iip, Iya, gimana, Pak? halo, Halo? Iya, monggo. dengar Kang Iip, Iya, dengar, Pak. halo, Dengar. dengar, Iya, dengar. halo, oke, ya. Dasarnya itu kan ada yang beranggapan ya bahwa eh, doa itu cukup kita aja sendiri yang berdoa, itu nggak perlu pakai, kan ada orang kan kadang-kadang minta bantuan doa ke siapa gitu, orang apa ya, anak yatim kayak apa kayak gimana, ya, yang penting diri sendiri aja yang berdoa kepada Allah itu. Jadi dikhawatirkan justru nanti kita nggak percaya, jadi artinya bisa dibilang seperti kayak syirik gitu loh, Halo? nggak percaya kok kita langsung pada Suaranya Tuhan. putus-putus, Pak, ke sini. Ke Halo yang lain Kang Iip, gimana? nggak tahu, halo, halo, Clear kok, Kang. Oh, berarti di Bogor nih ya, sinyalnya tidak bagus. Clear kok. Iya, ya gitu Kang Iip, jadi cukup sendiri aja, nggak perlu ada saya minta tidak bisa bantuan orang. mendengar suara Pak Yadi. Gimana ya? Ah, halo, dengar Kang Ip? Gimana lagi? Ya, sok, mangga aja lah, tenang doa. Jadi, ya, itu Kang Ip. Gimana lagi? Yang lain gimana dengar suara saya? Dengar Dengar? Pak, Oh, jelas, Jelas jelas. kok, jelas. nah, jelas. Pak Ip Kang Ip, jelas, Radi jelas. Kang Ip, dengar? Iya, yang Pak Rayadi putus-putus. Hujan di sini, Ah, hujan. jadi, Oh, pantesan Pak jadi Ip. intinya gini, Kang. Ya Tadi gimana? ada yang menanyakan bahwa doa itu baiknya jangan minta doa dengan orang. Baiknya kita doa sendiri aja karena dikhawatirkan nanti kita jadi musyrik gitu loh. Nah, Kalau seolah-olah seperti itu. Itu gimana Pak? Mungkin keterangannya, penjelasannya gitu, Kang. Mangga, Kang. Jadi gini ya. Ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui berkaitan dengan doa. Yang pertama, mengapa kita harus berdoa? Satu. Dua, bagaimana proses berdoa? Tiga, apa niat berdoa? Yang keempat, bagaimana tata krama berdoa yang khusyuk ya? Yang kelima, apa perilaku selama berdoa? Yang keenam, apa isi dari doa? Yang ketujuh, penutup doa. Yang kedelapan, di mana tempatnya berdoa? Yang kesembilan, apa yang dilakukan setelah berdoa? Yang kesepuluh, apa syarat dikabulnya doa? Yang kesebelas, apakah semua doa dikabulkan? Banyak hmm, amat, Pak. 11 pertanyaan tuh. Halo? ya, Ya, jadi setidaknya ada 11 yang perlu kita jawab tuh. Pertama, mengapa harus berdoa? doa. Oke, yang pertama itu kita jawab. Manusia harus berdoa kepada Allah agar tidak sombong.
Jadi manusia itu diperintahkan berdoa agar manusia tidak sombong dan tidak berputus asa gitu. Jadi dua tuh, satu sisi kalau nggak doa jadi sombong atau bisa jadi dia berputus asa. Ya, kita lihat ayatnya 40, ayat 60. Surah 40. Bentar. Udah muncul Bu ayatnya? 60 ya. Nah, Layarnya sekarang sudah udah. keluar layarnya. Udah. Ya, Bangga. Pak Rayadi mau ngabsen apa mau baca dulu? Boleh, mau baca dulu boleh. Apa Bunda yang ngabsen? Ya, Mangga. Oke. 40 ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, kenapa harus berdoa? Supaya kita tidak sombong. Sombong. Kalau nggak berdoa, ada kesan kita sombong nih kepada Tuhan gitu. Satu itu ya, mengapa kita harus berdoa? Supaya manusia tidak sombong Sombong. di hadapan Tuhan. Tuhan. Ya walaupun yang nilai sombong atau tidak kan bukan kita, tapi Tuhan sendiri. Tapi untuk meluluhkan hati supaya nggak sombong, kamu minta ya kepada Tuhan gitu. Ketika Oke. orang minta, sombong nggak kira-kira? Enggak. Nah gitu. Jadi agar Mm-mm. manusia tidak sombong di hadapan Tuhan. Tuhan. Kalau saya nggak berdoa gimana? Ya nggak apa-apa sih, asal jangan Sombong. 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 Bisa nggak? Ya silakan kalau bisa. Karena yang nggak bolehnya itu jangan sombongnya itu. Nah supaya Ya, tidak ada kesombongan, ya coba kamu minta deh. Kalau minta kan orang wayahna. Wayahna itu apa ya? Mau nggak mau kan mesti ngerendah gitu. betul. Atau kalau dia nggak berdoa, kemungkinannya putus asa dari Tuhan. Ya, suratnya 57, 22, 23. Yo, Pak Camat boleh Nah, baca. 5. Bunda absen, Bunda. Enggak. Yo, Pak Eh, Camat 57 ayat 22. 5722. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam belum. kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. 23-nya. Dua tiganya, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya, sombong nggak boleh. Ya, Jadi, putus asa juga tidak boleh. Suratnya 39, 53. Ya, emang enggak. Teh Yani dibaca teh. Yo, teh. 3953. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, hei hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, boleh nggak putus asa, teh? Gak Boleh. boleh. Nah, sombong nggak boleh. Putus asa Enggak boleh. nggak boleh. Nah, Gak untuk bisa boleh. menengahi itu apa? Doa. Hmm, Ketika Sama. seseorang berdoa, itu pasti nggak bisa Berdoa. sombong. Iya. Dan ketika orang berdoa, pasti dia punya harapan. apa? Belum putus asa kepada Tuhan gitu.
Karena kita nggak boleh putus asa dari rahmat Tuhan. Nah, bentuk harapan itu nggak putus asa ya dia memohon kepada Tuhan gitu. Satu, itu alasannya mengapa kita harus berdoa agar Berdoa. tidak sombong dan agar kita tidak Dan berputus tidak Asa. asa. Gitu ya. Itu satu. Yang kedua. Terus yang kedua bagaimana caranya berdoa? berdoa. Caranya nih sekarang caranya ya. Yang Caranya pertama berdoa. surat 3:32. Ali Imron. Tiga. Ayo, Yosi. 132 ya. Mbak Oh, Yosi surat 3 hadir? ayat. Tadi Yosi ada ya? Oh, Keluar lagi apa ya? mana? Keluar dulu. Hadir tidak, Mbak Yosi? Oh, hadir tuh katanya. Mangga, Bu Yosi. Halo? Nggak ada ya? Halo Ibu Hani, boleh? Ibu Hani Sumantri, boleh Ya, dibaca Bu? Mangga Bu. terima kasih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran ayat 32. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Ya, tambahin ayatnya 109. 109 ganti ayatnya ya. Lanjut aja Bu Hani. Lanjut, Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Segala urusan dikembalikan kemana, Bu? Ke Allah. Nah, berarti proses berdoanya harus mengikuti keinginan Allah. Allah. Harus Allah. sesuai dengan aturan Allah. Allah. Kembalikan segala urusan kepada Allah, termasuk urusan dalam doa. Doa. Ya, jadi proses doanya harus dikembalikan kepada Allah. Allah. Nah, bagaimana seharusnya kita berdoa? Surat 2, 186. 2, 186. Ya Boleh? mangga Yang itu lain Kang boleh? Aar. Nah, monggo. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, berarti yang benar berdoa itu langsung. Halo? Ya, Ya, Yang benar berdoa itu harus langsung memohon kepadaku. padaku. Ya, boleh nggak pakai pakai calo, calo. Nggak boleh. Nah, surat 39 ayat 3. Lagi Pak Ib atau lempar? Langsung Lempar. lanjut aja Kang. Lanjut Kosong. aja. Mangga lanjut Nah, katanya. Lanjut 39 ya. ayat 3. Mangga mangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 39 Az-Zumar ayat 3. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami menyembah mereka melainkan supaya mereka Kami mendekatkan tidak kami. menyembah. Kami tidak menyembah. Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya
sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Nah, siapa pendusta, siapa yang ingkar? Orang yang mengambil pelindung selain Allah. 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 Ya, jadi berdoa yang benar itu langsung memohon kepada Allah. Allah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, apa niatnya? Kalau kita berdoa, kita doa tuh niatnya apa sih? Ya, surat 67:12. enam puluh Yo, tujuh Mbak Asa, ayatnya 12. Mbak Asa boleh? Masih makan. Masih Oh, makan lagi Bunda. makan, lagi makan. Ya, ya, Cak J ini kayaknya ada Cak J ini. Cak J, Ya. oh, nggak ada ya. Pak Rayadi kali ya, Pak. Double tap, Ya, lagi double zoom. Oh, bangga. siapa? Pak Saya? Rayadi, iya. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halo? Sesungguhnya orang yang Lagi sesungguhnya ngomong, lagi baca. sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak tampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Sudah selesai bacanya? Iya, Sudah ya, kedengeran ya Kang? Kenapa yang Pak Rayadi nggak kedengar ke saya ya? iya. Yang lain kedengeran. Kedengaran, itu clear. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka, ya, mereka akan Iya, memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi ada orang yang takut kepada Allah walaupun tidak nampak. nampak. Ya, tambahin 5685. 56 ayat 85. Oke, saya baca ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Ya, jadi niat berdoa di dalam hati hanya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, apa niat kita berdoa? Ingin dekat dengan Tuhan. Tuhan Walaupun Tuhannya tidak tidak nampak. melihat, Itu aja. tampak. Apa niatnya? Ingin dekat aja dengan Tuhan gitu. Makanya Tuhannya dipanggil, ya Tuhan, ya. Gitu. Iya, Ya, iya, iya. yang keempat, Oke. bagaimana caranya agar doanya khusyuk? Ya kan ada orang doa kan baca daftar, daftar Iya. Iya, daftar mantra, permohonan, tapi baca nggak mantra. masuk daftar daftar permintaan, tapi biasanya nggak ngerti minta apa ya gitu. Iya, Ya, gimana caranya agar khusyuk dalam doa? doa. Ya, surat 2:45-46. Mangga Bu Rahma, Bu Sutana, silakan dibaca Bu. Bu Rahma masih Udah di sama. Lampung kan? Belum dibuka Ibu Rahma. Suaranya belum dibuka, masih masih Mikrofonnya Bu, mute, mikrofonnya dibuka dulu. Halo, pencet. belum dibuka, dipencet-pencet. Mikrofonnya dipencet dulu. Orang-orang yang khusyuk. Ya udah, Ya, nggak kebuka, ya Cak, tulus-tulus doang. ya Cak Andre dulu deh, Cak. Ini Cak Andre, Ya Bunda. bisa Eh, Pak Camat. eh, ya siap-siap Bunda. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yaitu, 46-nya 46-nya,
yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ya, artinya doa akan jadi khusyuk apabila di dalam hati yakin akan ketemu Tuhan. Kalau nggak yakin nggak ada khusyuk. Khusyuk itu atau orang yang khusyuk itu orang yang yakin bahwa mereka akan bertemu Tuhannya. Tuhan. Tuhan. Nah, ketika kita berdoa harus ada keyakinan di hati. Saya mau menemui Tuhan saya, makanya minta. Kalau nggak ketemu, gimana mintanya tuh? Nah, yakin nggak ketemu Tuhan dalam doa? Ya, tuh. Nanti Iya, boleh tanya iya. jawab di belakang. Itu yang keempat ya. Harus yakin ketemu. Ketemu Ya, kalau Tuhan. nggak yakin, nggak usuk. Nggak connect nanti permintaannya. Yang kelima, bagaimana perilaku kita selama berdoa. Ini Doa. selama berdoa nih. Dalam proses doanya apa yang mesti dilakukan? Kita lihat surat 7 180. 7. Ya, Ini dulu, 17 dulu. 17 ya. 110. Ya, silakan Ibu Osi. Ibu Osi hadir ternyata. Ibu Osi, bangga. Osi. Osi Tangerang, Bu. Oh iya, Oh, kayaknya hujan Tangerang nih. buka-buka. Iya, Ibu Eni, Ibu Eni ada Ibu Eni? Enggak juga. Oke, Ibu Yuli Sarif. Bu Lia. Baik, Bu. Terima kasih. Ya Bu, terima kasih silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 17 ayat 110. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai Ma'ul. al-asmaul husna, nama-nama yang terbaik, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara keduanya. Serulah Allah Allah. Allah. atau serulah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Rahman. Jadi mesti ada kata menyerunya, Bu. Ya Allah, ya Tuhan kami gitu ya. Ya Ya Rahman, Allah, ya ya. Rahim gitu. Serulah Allah Ar-Rahman. Rahman. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wahai Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang gitu. Ya, karena begitu perintahnya. Seru Allah atau serulah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Rahman. Boleh juga menyeru dengan yang lain. Menyeru nama-nama yang baik. Ya Hayu, ya Qayyum gitu. Ya Arhamar Rahimin. Kalau kita memohon ampun, ya, Gofur. hanya wahai yang Maha Pengampun, ya Gofur misalnya gitu. Sebut namanya yang berkaitan dengan permohonan. Yang kedua, eh, tidak harus mengeraskan suara. Jadi berdoa itu suaranya lirih ya. Lirih itu kayak orang minta gimana ya? Hah? Ya walaupun tidak, Gofur. ya walaupun Ayo dalam nih hati suruh masuk. juga Tuhan sih dengar ya. Tapi tidak dengan suara yang keras gitu ya. Surat 7 dua Itu di ratus lima. Ya, Bu Eni silakan Bu Eni surat 7 suaranya 205. ini lah biar suara dah. 12, 10. Dah. Ini suaranya gimana? Udah tuh Bu, udah ada Sudah masuk suaranya. Bu. Ini bisa dimakan langsung. Ya makan aja lontongnya, Bismillahirrahmanirrahim. makan aja. Ya, mangga Ibu. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Nah, gitu. Sebutlah Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Dan tidak mengeraskan suara, teriak-teriak, pakai speaker doanya lagi. Iya.
Dan jangan kamu termasuk orang yang lalai. Baik. Tambahin 756 ya. 7, Ya. 56. Pak Safei, ada Pak Safei? Oh ya, terima kasih Bu. Ya, enggak, Pak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 7 ayat 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Hmm. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima. Dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, berdoalah kepadanya dengan rasa takut, tidak diterima, tapi juga harapan dikabul. Dikabulkan. Jadi Betul. tidak putus asa dan tidak juga terlalu pede. Iya. Jadi antara antara harapan dan ketakutan di tengah-tengah tuh. Kalau takut nggak diterima, jadi nggak mau doa. Kalau Iya. pasti diterima, jadi somse. Nah, Goblok jadi lagi. di tengah-tengah antara harap dan cemas tadi ya. Cemas Iya. nggak dikabulin, tapi ada harapan dikabul. Makanya di tengah-tengah, jangan sombong, jangan putus asa. Asa. Dan yang penting ini kata kuncinya, nih, Rahmat Allah amat rahmat dekat. Allah amat dekat kepada orang yang berbuat baik. Baik. Jadi kencengin berbuat baiknya, doanya pasti Kabul. dikabul. Kenapa rahmat Allah amat dekat gitu Iya. dengan orang yang berbuat baik. Baik. Ya, ibu bapak berdoa sampai jontor kalau jahat ya gimana dikabulnya tuh. Emang ada Iya. doa sampai jontor, Bun? Berdoa sampai jontor tapi nggak berbuat baik kan Tuhan juga bukan mikir. Alah, kamu sendiri masih jahat gitu ya. Iya. Nah, satu lagi. Nah, bukan satu lagi, ada lagi 68 ayatnya 48 nih. Lanjut Bu. Iya. Silakan, Pak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat surat 68 ayat 48. 48. Maka bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa, sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Jadi jadi gimana, Pak? Terus sabar. Bersabar Harus kamu. sabar. Janganlah, janganlah. Iya. Janganlah Janganlah kamu kamu seperti Iya, janganlah berdoa dalam Orang keadaan marah. kalau kalau marah bukan berdoa itu nyuruh-nyuruh namanya. Merintah. Itu bukan perintah. Sono, ambil sono. Ambilin sini. Tolong dong, itu kan kode-kode. Itu kan bukan berdoa, itu menyuruh-nyuruh atuh. Nyuruh-nyuruh. Ya. Doa itu Siapa kan mesti kita? rendah hati, jangan sambil sambil emang kayak atasan nyuruh bawahan marah-marah. Ini Tuhan jadi Aduh. kacung, disuruh-suruh Tuhan itu. Ya, jadi kalimatnya kan memohon, bukan nyuruh. Nyuruh. Makanya jangan dalam keadaan marah, jangan dalam keadaan sombong gitu. Tuhan seperti pembantunya gitu, disuruh-suruh. Ya, gimana lah rendah hati gitu kan? Oke, Ya. satu lagi surat 11 ayatnya 46. Iya. Ini siapa ya? Bu Warni ada? Terima Ibu? kasih Bu Buni. Ya, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 11 Hud ayat 46. Allah berfirman, Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Sesungguhnya perbuatan yang tidak baik, sebab itu Jangan. janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya. Jadi Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu
supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Nah, jadi nggak boleh bodoh. Iya, Maksudnya apa, Bu? Halo? di dalam berdoa, ya, di dalam berdoa Hmm? kita harus punya ilmu pengetahuan. Ya, Janganlah meminta kepada Allah sesuatu yang tidak? tidak kita ketahui, tidak Nah, kita ketahui. iya, Ibu baca doa. Doanya bahasa Arab. Nggak ngerti gimana? Iya, Nanti tidak ditanya, jelas Ibu, jadi. Indonesia aja. Ibu minta apa sih? Nggak tahu saya juga. Orang doanya bacaan gimana? Nggak Iya, paham. minta Nah, nggak jadi paham. Ustaz, kalau sudah tahu artinya bagaimana itu? nah itu kecuali kan yang nggak boleh apa? Kan jangan ini, jangan kamu meminta sesuatu yang kamu tidak tahu hakikatnya, benar nggak? Jangan memohon kepadaku sesuatu yang Yang kamu nggak nggak tahu tahu. hakikatnya apa. Halo, Iya, masih nyambung nggak Iya, internet saya? Apa? Ya, ya, ya ya. nyambung nyambung Kang. Ah, iya, jadi harus paham apa yang Minta. nah, minta. paham apa yang diminta. Nah, kenapa tadi doanya di depan pakai bahasa Indonesia nggak pakai bahasa Arab? Supaya Hah? paham. Supaya semua paham. Ya kan, Supaya Pak, paham. coba bahasa Arab kan belum tentu ngerti juga. Iya, Belajar di pondok. Ya, iya. Belajar di pondok apa di Panjang? Iya. Ya, belajar di pondok apa di Panjang? Gitu. Ya, Hmm, udah poin keberapa nih sekarang nih? Poin Sekarang, 6 ya. Iya, keenam. itu jadi berdoa yang kita Paham. paham. paham, Jangan berdoa yang kita sendiri tidak Paham. paham. nggak paham. Jadi boleh nggak kita berdoa pakai bahasa Inggris? Boleh Boleh. asal paham. Boleh, Asal asal Paham. paham, asal paham. Boleh nggak doa kita pakai bahasa Arab? Boleh. Boleh. boleh, Asal asal tahu artinya. asal paham yang dimintanya apa, gitu. Ya, iya. Yang nggak boleh berdoa yang kita nggak ngerti apa yang diminta. Ya soalnya kan doanya doa doa titipan, gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjut. Ya kan nggak ada. Lanjut Nah, Kang, lanjut. lanjut ya. Tadi ada berapa Lanjut. poin yang mesti dijawab tadi? 11. Ada Iya, baru 11. 6. 11 poin. 11 11 poin poin. kan. Pertama, mengapa harus berdoa? Agar manusia tidak sombong dan tidak Dan putus putus asa. asa. Bagaimana Nah, caranya berdoa? Harus sesuai keinginan Allah. Ya. Yang ketiga, apa niat berdoa? Ingin mendekatkan diri kepada Allah. 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 Ya, caranya supaya husu harus ya yakin Yakin. akan Yakin. ketemu Allah. 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 Nah, perilaku selama berdoa langsung mintanya kepada Allah dengan menyeru namanya. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Rahman. Atau silahkan Rahman. panggil yang nama yang mana saja. Jadi mesti manggil, jangan Oh, langsung nyuruh. Ya Allah, ya ya Rahman. Allah, Ya ya Allah, ya Rob, ya Ghaffar. Ya Rahman, Allah, ya ya Rob. Rojak. Mesti manggil dulu. Baru minta. Kalau Iya, nggak nyebut namanya kan songong, langsung nyuruh atuh. Gitu ya. Ya. Nah, kemudian jangan berdoa dalam keadaan marah. marah, Paham. Nah, Dan harus Paham. paham, Paham. paham apa yang diminta. minta. yang diminta. Kalau nggak paham gimana tuh? Nah, sebetulnya jadi gini, pada prinsipnya ada doa yang dianjurkan.
Nah, doa yang Hmm. dianjurkan itu pertama, mohon ampun, ya, Ya, mohon ampun. ya. Yang kedua, bersyukur. Hmm. Tiga, mohon perlindungan. Yang keempat, mohon bimbingan. Hmm. Ya, kalau doa itu jadi intisari doa yang dianjurkan tuh minimal ada empat ini. Ya. Pertama, berdoa mohon ampun. Kedua, berdoa mohon Syukur. agar kita bisa bersyukur. Syukur. Ya, yang ketiga, mohon perlindungan dari godaan iblis setan. Hmm. Dan yang keempat, mohon petunjuk serta bimbingan. Bimbingan. Nah, sisanya itu mah ngikut. Ya, perintah mohon ampun. Iya, ampun. Ya, Pun. tadi udah dibaca sama Bunda Bersyukur. tuh surat 3133. Iya. Nih, Iya. Ibu Osi ada? Oh, ada. Mbak Isnaya, Ya, boleh dibaca? siapa Ibu Obi? Oh, Ibu Osi, oh, oh Ibu Odi ya, boleh, boleh Ibu Odi. Odiawati. Mangga Bu. Terima kasih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 Ali Imran ayat 133. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. perintahnya apa, Bu? Segeralah mohon ampun. Segera mohon Ampun. Ampun. mohon ampun. Tambahin 7110. Lanjut Bu. Lanjut masih. Surat 71 ayat 10. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Nah, jadi doa yang disuruh doa apa, Bu? Doa mohon ampun. Nah, satu. Jangan minta yang nggak disuruh ya. Ih, Kalau mau ampun mah disuruh gitu. iya. Oke, yang kedua, doa minta bersyukur. Syukur. Ya, surat 4615. Ya, silakan Mbak Isnaya. Duh, kacamatanya Kenapa kacamatanya ketukar Hilang. kaca nako? saya baca ya. Ya, Oh, mangga. salah kacamata. Aja. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Ya, Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh." Mana ini? Mana yang nggak kelihatan? ngilang Hmm. amal soleh. Mana ya? Nih di Yang blok nih. engkau ridhoi. Nih. Yang engkau ridhoi. Ridhoi. Nah, ini nih. Yang kau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya, doanya doanya apa nih, Bu? Ya Tuhan, minta petunjuk Nah, minta petunjuk untuk apa? untuk Bersyukur. Untuk bersyukur. Bersyukur. Ya, jadi kita berdoa minta petunjuk untuk bersyukur. Ya Allah ya Rob, Bersyukur. karuniakan kepada kami bagaimana cara kami bersyukur atas segala nikmat-Mu. Nikmat Atau yang kau telah jadikanlah kami berikan hambamu kepada yang pandai bersyukur.
syukur atas segala nikmatmu. Syukur. Dihitung tuh nikmatnya, Bu. Banyak banget nggak kehitung nikmatnya. Ya, nikmatnya belum kebayar, nikmatnya belum kesebut, minta lagi yang baru. Kata kalau itu aja belum Berilah disyukurin, kebaikan. ya Bu ya. Coba, Iya. kalau kita menghitung nikmat-nikmat Allah kehitung nggak Bu? Enggak. Enggak. Ya udah itu aja syukurin dulu, jangan minta yang lain. Hmm. Nah, nih 16, 18. Iya. 16, 18. Nah, Ya, Bunda Rama, baik baca Bunda Rama. tadi belum bunyi tadi mic-nya nggak dibuka, Bunda mah licik. Pak Ustadz bisa aja licik. Ya, suaranya mahal ya, suara emas. Hmm. Halo? Tuh, Bunda mah itu suaranya emas. Mana? Bunda, kemana Bun? Kabur, tinggal lampu doang itu digolerkeun HP-na eta. HP-na digolerkeun angkarak tuh karena lampu. Eh, Udah yang lain. Surat An-Nahl ayat 18. Saya aja ya yang baca. Oke, lanjut, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 16 ayat 18. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bisa nggak dihitung, Bu? Nggak bisa. Nah, udah Ya, daripada capek ngitung udah bersyukur aja. Ya bersyukur. Nah, makanya minta Betul. apa tadi? Minta ditunjuki agar Bersyukur. Nah, kita makan lain. Nikmat Allah yang lain belum disyukurin, minta lagi yang lain-lain yang baru-baru. Itu syukurin dulu nikmat yang udah ada. Betul. Ya, jadi perintah syukur. Satu ini satu lagi lah. Surat Al-Baqarah ayat 52. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur. ya. Udahlah, yang kemarin kan udah dimaafin. Kamu lupa-lupa kan nggak apa-apa dimaafin deh. Sekarang syukur lagi ya. Iya. Berat. Bersyukur masih dimaafin. Kemarin lupa bersyukur. Hmm. Sekarang diingetin. Itu ya. Jadi yang pertama, jadi pada prinsipnya doa itu nggak banyak sebetulnya. Empat aja udah cukup. Pertama, mohonlah ampunan. Yang kedua, Ampun. mohon petunjuk agar agar bersyukur. Yang Bersyukur. Syukur. ketiga, mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan Ya. iblis syaiton yang terkutuk-kutuk. Tuh. Hmm. Ya, kenapa? Karena kalau udah digoda setan, lupa diri semuanya tuh. Lupa. Ya, Iya, suratnya betul. 16. 16 ayat berapa? Bukan. Yo, yang lain boleh? Mas Andri tuh, Mas Andri tuh Baba Oh, ada tuh Baba hadir. hadir suami istri. Ah, enggak, suaminya enggak. Lagi nggak di sini? tapi jangan gitu Di amat rumah. ini Ya, itu yang mana? biasa aja. Lagi di Belitang. Ah, Oh, lagi panen ya? Panen raya. Mangga Apa Mas ini? Andri. 1698. Ya, jadi boleh jadi boleh. Ibu Andre ya sekarang ya. Andre. Ya. Saya bacakan ya. Jadi apa dulu? Enggak. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, disuruh nggak minta perlindungan, Bu? Iya. Suruh. Hendaklah kamu mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Setan. Berarti setan tugasnya apa, Bu?
Menggoda. Goda. Goda. Manusia. Kalau dia nggak goda, digaji nggak sama Tuhan? Halo? Ya, Ya. Ya, Kan kita Ya disuruh dapat berlindung makan. kepada dari godaan. setan. Nah, berarti setan setan. tugasnya apa? Menggoda. Nah, kalau, Goda. Menggoda kalau dia manusia. tidak menggoda, dapat gaji nggak? Nggak Ya, dapet. Nggak dapat. Ya Nah, udah, emang tugasnya dia ngegoda, biarin aja nggak apa-apa. Ntar makan gaji buta dia. Nah, tapi kita jangan Goda. tergoda. tergoda. Kalau kita tergoda, dia Caranya nyesel nggak? gimana? Nyesel. Nyesel. Ya, Setannya kamu, nyesel kalau tidak. kenapa kamu kegoda? Gitu. Dari Kamu jangan pasangan. kegoda atuh. Aku kan tugasnya menggoda. Nah, jadi kalau kita tidak tergoda, berbuat baik kepada setan. Kasih makannya. Kan rahmatan lil alamin. Oh iya 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 iya. Iya, Iya, iya. emang tugasnya dia menggoda, tapi jangan tergoda. Kalau kita tergoda, dia nyesel nanti. Ya kenapa Udah kamu tahu saya yang ngikut? suruh goda Aku gitu. kan suruh Ngapain ngegoda ikut? aja, kenapa kamu nurut gitu? Ah, kamu ini gitu. Aduh, nih Udah tahu baca nih saya ayatnya, Bu. setan. Coba baca ayatnya 14:22. 11:22. Yo Mas Andri di Blitar. Ayo. Nya, Kak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Katalah setan, tatkala perkara hisab telah diselesaikan. yang berkata siapa, Mas? Sesungguhnya Mas, yang berkata siapa? setan. Yang baca siapa yang baca? Ah, Ya wakil lah, Amri yang bang. wakilin nggak apa-apa. Lanjut. Apa apa katanya? sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Nah, Dan terus? aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Ya kan emang tugas dia gitu. Ya, terus? Sekali-kali tidak ada dirimu sendiri. Eh? Aku sekali tidak Lewat. dapat menolong. Sekali-kali Tidak dapat menolongmu, dan kamu pun Ulangi. sekali-kali Sekali-kali tidak ada. ada Kekuasaan. kekuatanku terhadapmu. Ya, terus? Kekuasaan bagiku terhadapmu. Melainkan sekedar menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencercaku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah. Sesungguhnya orang-orang itu mendapat siksaan yang pedih. Jadi setan membenarkan perbuatan salah kita enggak? Iya. Iya. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu. Ya, aku tidak mempersekutukan aku dengan Allah sejak dulu. Kenapa kamu manut aku? Aku kan tugasnya ngegoda. Halo, halo. Iya, betul. Cuman kita kan diperintah Allah memohon perlindungan. Sebab itu janganlah kamu mencercaku. Nah, setan bilang kamu jangan mencerca aku. Aku kan tugasnya menggoda. Aku juga tidak membenarkan perbuatanmu. Mempersekutukan aku dengan Allah sejak dulu. Ya. Nah, tapi perintahnya kita mohon perlindungan kepada Allah. Kalau kita mohon perlindungan kepada Allah, setan tahu nggak? Tahu. Jadi setan menggoda siapa? Tahu. Orang yang tidak berlindung. Nah, yang tidak mohon perlindungan. Orang yang tidak mohon perlindungan siapa? Sombong. Orang yang tidak mau mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan siapa? Sombong. Ya setan sendiri. Ya setan. Ya. Coba perhatikan.
Perhatikan bunyi bunyi mohon perlindungannya kan gini, aku berlindung kepada Allah kepada Allah dari godaan dari setan. 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 Mungkin nggak setan mohon perlindungan kepada Allah dari setan? Enggak. Enggak. Aku berlindung kepada Allah dari godaan aku yang terkutuk. Gimana? Halo? Iya kan? Enggak Jadi mungkin. membedakan mana aku, mana setan gimana? Yang berlindung. Yang berlindung kepada Allah. Aku Nah, berlindung itu yang kepada aku, Allah yang dari nggak godaan pernah setan. berlindung, ya Setan. berarti dia, Setan. berarti dia. Jemaat. Iya, 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 Satu iya. iya, simple kan? Iya. Nah, Iya. makanya ini bagian dari perintah mohon perlindungan kepada aku ya. Ya udah mohon perlindungan aja Iya. karena ada perintahnya. Jadi satu yang disuruh apa? Mohon ampun. Ampunan. Ya, minta petunjuk agar bersyukur. Bersyukur. Yang ketiga, mohon Dan perlindungan perlindungan kepada Allah dari Perlindungan. godaan setan. 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 Dan Keempat, mohon bimbingan. yang berikutnya, mohon petunjuk dan bimbingan serta kemudahan. Itu aja doanya. Apapun masalahnya, ya mohon petunjuk, mohon bimbingan, beri Udahan. kemudahan. Kemudahan. Gitu aja. Tunjuki, tunjuki, tunjuki gitu. Minta bimbingan, minta petunjuk. Nah, 4 ayat 11. Ya, Ibu Junaidah boleh baca? Ada Ibu Junaidah? Oh, nggak ada. Ya, Ibu Osi? Masih. Tadi udah? Oh, Belum? belum. Ada Cak Iwan ya? Ada Cak Heri nih. Cak Heri. Ini cari Mas jalur. Heri. Bukan, Mas Heri Kresna. Ah, Mas Heri nggak halo. buka dia. Ya, ini Kang Aat Subrata. Tadi Aar, ini Kang Aat. Ya, Wah, ini pada kemana? Udah pada tidur, tutup aja ya. Jangan, Pak Ustaz. Hah? Banyak yang Nyimak, 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 Kang. ayo Ibu Nah, mangga Bu. Oh, Dipanggil tadi. Bu Osi. oh iya. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 64 At-Takabun ayat 11. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Paham, ya. Pak. Jadi intinya apa, Bu? Minta ditunjuki. Tunjuki. Apapun musibah yang menimpa, minta petunjuk. Hmm. Bimbingan, mesti ngapain? Iya, iya, iya. Ya, Iya, iya. minta kemudahan aja udah. Biar nggak putus asa ya Kang. Nah, tadi kan supaya nggak putus asa atau supaya nggak sombong tadi. Sombong. Ya, Iya. jadi intinya, inti sari doa itu sebetulnya cuma ini doang. Empat. Pertama, mohon ampun. Memohon ampun itu atas segala dosa kita, ibu bapak kita, anak, istri, suami, karib, kerabat, para wali, para guru, dan seorang yang telah berjasa. Jadi kalau mohon ampun disebut tuh semuanya. Hmm. Ya Allah ya Rob, wahai yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosaku, ampuni dosa kedua orang ibu bapakku, beserta leluhurnya, dosa anakku, dosa istriku, dosa suamiku, kerabat, para wali, para guru, dan semua orang yang telah berjasa kepada kami, berjasa kepada bangsa dan negara kami, seperti Engkau mengampuni Bapak kami Adam, gitu. Hmm. Kedua, berterima kasih, ya Allah ya Rob, terima kasih. Betul. Terima kasih itu ucapannya terima kasih atau terima kasih di Iya. awal.
Alhamdulillah, Terima segala kasih puji Allah. bagimu ya Allah. Terima kasih. Itu aja ucapannya. Terima kasih Terima atas kasih segala ya nikmat Allah. dan karuniamu. Semoga kami jadi orang yang bersyukur atas semua nikmat. Berikutnya mohon perlindungan. Lindungilah kami, Dari keluarga kami. kami dari godaan, iblis, setan, dan seterusnya. Ya, Mohon bimbingan, petunjuk, dan dan kemudahan. Mudah-mudahan. Berikutnya salam para nabi, salam para rasul sejak awal sampai akhir. Akhir. Nah, tengah-tengah silakan mau ditambah yang lain nggak apa-apa. Tapi prinsipnya itu doa itu. Bersyukur, berterima kasih, mohon Ya, ampun, mohon petunjuk dan Perlindungan. kemudahan. Ya. tunjuk Nah, kemudahan. berikutnya apa? Kapan waktu yang baik untuk berdoa? Di mana tempatnya? Ini pertanyaan keberapa, Bun tadi? 8. Ah, ketujuh. 7 Penutup penutup. Ya. doa. Ini pertanyaan keberapa? Ketujuh Ketujuh. penutup doa. Penutup doa ketujuh. Ah, Harus ini tahan 8. kalau Sudah 8. waktu tempat Belum. Ke-8. ke Belum. 8. Ketujuh belum tadi ya. kan 6 tadi teh. Tadi kan yang Ya, tadi ke-6. 6. Baru Yang 6. yang 6 itu 7. prinsip dalam doa, prinsip doa. Ya, Tadi minimal ya, yang 4 prinsip tadi isi atau doa. 5 lah. 5 ya. Kalau ada tambahan berterima kasih Doa. udah. Ada tambahan mohon keselamatan boleh. Biasa orang doa ditutup dengan doa sapu jagat tuh. Robbana atina fid dunya hasanah. Atina. Itu penutupnya nanti. Nah, sekarang yang ketujuh waktu dan tempat berdoa. Ya, waktu dan tempat Kapan berdoa. waktunya kita berdoa? Di mana kita berdoa? Doa. Sebetulnya kita bisa berdoa di mana saja, kapan Aja. saja gitu ya. Kapan saja, di mana saja. Saja. Allah kan maha tahu dimanapun. Kita mau berdoa nggak jadi, kenapa nanti aja di sejadah gitu. Sejadahnya nggak bawa gimana Bu? Nanti doanya di masjid, masjidnya nggak ada, itu gimana? Ya doa mah di mana aja. Surat Al-Hadid ayat 7. 57 ayat 7. Al-Hadid itu ayat 57. Mbak Asa boleh baca? Terima kasih Bunda. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 57 Al-Hadid ayat 7. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Ayat 4-nya Bu. Lanjut, Bu Asa. Lanjut ya. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, dia bersama kamu di mana saja kamu Iya, berada. Jadi kita bisa berdoa di mana? di mana saja. Di mana saja kamu berada, dia bersamamu. Emangnya mau minta kepada orang, mesti nunggu dia pulang. Allah mah kan bersamamu dimanapun kamu berada. Kalau kita minta kepada orang kan mesti nunggu dia datang. Iya, betul. Ya, saya datang ke Masalah Lampung. yakin. Saya datang ke Lampung mau ngajuin proposal sama Bunda. Bundanya di Jakarta nungguin pulang ke Jakarta. Nungguin pulang dari Jakarta ke Lampung nungguin berhari-hari. Misalnya. Tapi kalau berdoanya kepada Allah, dia bersamamu dimanapun kamu berada. Ya, makanya doa di mana saja, kapan saja, dimanapun, kapanpun gitu ya. Halo? Ya.
Nah, jawab satu aja ayatnya, jangan banyak-banyak. Hmm. Nah, terus apa syarat doa dikabul? Halo? Iya, Apa syaratnya asal doa agar kabul. dikabul? Nah, surat 51. Surat 51 dari 23 mundur ya nanti. Mundur. Iya, ayo, Botrok bisa baca? Iya Bun, Udah sharing. Siapa berisik enggak? nggak Bun? Soalnya Bodok di jalan. Ya, jangan Udah di aman. tengah, minggir dulu, Enggak. minggir. Aman. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Pasti apa barangkali? Pasti. Pasti. Halo? Benar-benar akan terjadi. Nah, demi Tuhan, pakai Allah demi nggak Tuhan ingkar lagi. janji. Pakai Iya, demi Tuhan lagi nih. iya betul. Demi Tuhan langit bumi, sesungguhnya apa yang dijanjikan benar-benar akan terjadi. Terjadi. Seperti perkataan yang kamu, Ucapkan. nah, perkataan yang kamu ucapkan benar-benar akan Jadi. terjadi. Apa Kun syaratnya supaya fayakun. yang kita ucapkan terwujud, terjadi? Mundur, mundur dari 16. Nah, coba Ayo Trok, lanjut. lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Nah, satu. Ya, terus Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Masuk ngapain? begadang nih. Kayaknya nih. Ngapain? Malam-malam tuh mikir, Hmm. mikirin program besok ngapain. Ya, 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 ya. Atau iya, Ya, Kang. makanya malam itu fungsinya sakanan sebagai waktu untuk rehat, untuk merenung. Yang kedua libasan untuk istirahat. Hmm. Nah, sebagian malam itu mereka sedikit tidur untuk apa? Tadi untuk berpikir, merenung apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan besok gitu. Hmm. Jadi buatlah program tuh. Nah, terus Dan di Dan akhir. Hmm. di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. nah, mohon ampun karena apa? Dosa. Ya, dosa kemarin mungkin banyak kesalahan, sekarang diperbaiki lagi. Hmm. Lanjut. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Nah, ini kan program KNS-nya mesti jalan juga kayaknya ya. Iya, iya, Kang, betul. Jadi tetap mesti ada hak orang lain yang mesti ditunaikan juga. Hmm. Nah, nah, terus Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. ya, ada tanda nanti. Dapat tanda. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tiada memperhatikan? Coba perhatiin. Nah, waduh. Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Nah, 23 tadi. Maka demi Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Kalau perkataanmu, doamu belum terkabul, berarti mundur tuh dari 16-nya diperiksa. Ya, kenapa belum terkabul? Mundur lagi tadi 16.
16, Iya. 17 gitu. Sabun. Iya, ya ditangguhkan Itu dulu. Nah, koreksinya ya, Kang. ya, nah, itu koreksinya mundur ke atas tuh. Karena kalau Mm-mm. sudah dijalanin, ini 23 pasti terjadi. Mm-mm. Seperti apa yang kita ucapkan. Nah, setelah kita mengucapkan berdoa, terus kita ngapain? Halo? Iya, 39, 39. kerjalah kamu gitu ya. Nah, ya kan? Kan daftar Auzubillah dulu, baru kita minasyaitonir Bekerja. kerjain. rajim. Iya, kita Ayo, kerja Rob, satu, Tuhan lanjut Rob. 10 nanti kerjanya. Enggak. Ya, katakanlah, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Hmm. Sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka Nah, kelak kamu akan mengetahui. jadi nggak doa terus menerus, doa satu, besoknya kerjain. Doa kerja gitu. Kerjain. Iya tuh berdoa sampai bulukan juga kalau nggak bekerja tuh gimana? Rumusnya nggak dapet. Doer. Ngaji aplikasi ya, Kang. Iya lah, lakukan gitu. Doa, kerja, ngaji, kerjain satu Praktis. gitu gitu lah. Iya, Nah, nggak harus praktis. semua kan dikit-dikit. Kita kan berproses tahapan, Iya, betul. bertahap satu-satu. Jadi setelah berdoa mesti ada kerjanya, usahanya apa gitu. Mm-mm. Iya, iya, Nah, iya. pertanyaan tadi, apakah semua doa pasti dikabul? Berbeda antara doa dan cita-cita. Hmm. Ya, kalau doanya sesuai keinginan Tuhan tadi, mohonlah ampun, pasti diampuni. Mm-mm. Bersyukurlah, pasti disyukuri. Terus apa tadi? Mohon Minta perlindungan, perlindungan, pasti perlindungan, dilindungi. Perlindungan. Ah, satu lagi apa tadi? Mohon bimbingan, bimbingan. tunjuk. Mohon petunjuk dan kemudahan, pasti ditunjuki. Nah, Betul. itu perintah. Beda dengan Keinginan. Nah, tidak semua keinginan dikabul. Tapi kalau doa pasti dikabul. Kabul. Kabul. Coba lihat ayatnya ya. Bedanya keinginan sama doa apa ya? Doa kan juga keinginan kan? Halo? Ya, Iya. Ya, iya, suratnya. Kang. Nah, coba lihat 53, 24. Ada Ibu Anggraini, silakan. Ibu Anggraini. Nggak bisa ya buka ya. Oke, Iwan, ada Iwan? Ada. Ya, ya. Iwan Baca dia. siapa, Bun? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ya, 53 ayat 24 ya. ya, Cak. Ya, Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? nah ini bukan doa tapi tamanna. Tamanna itu angan-angan, tamanna itu keinginan, tamanna itu cita-cita. Hmm. Apakah manusia akan mendapatkan segala yang dia inginkan, yang dia angan-angankan? Hmm. Tamanna ya, tamanna itu ngelamun. Hmm. Ayat Angan-angan dua kosong. ayat 25-nya. Lanjut. Tidak, maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Ya, jadi tidak semua keinginan Tidak. Dikabulkan. nah bukan dikabul, didapatkan. Oh, Dapatkan. tidak. Manusia Didapatkan, tidak iya. akan mendapatkan semua keinginan. Iman. Kan beda Keinginannya. antara melaksanakan perintah Tuhan dengan keinginan kan? Hmm. Ya. Nah, ini makanya Iya. tamanna. Amlil insani ma tamanna. Tamanna itu kayak kita berangan-angan tuh cita-cita gitu. Ya silakan cita-cita mas setinggi langit nggak apa-apa. Apakah manusia akan mendapat segala yang diinginkan? Tidak. Maka hanya bagi Allah kehidupan Ya. akhirat dan Dunia. kehidupan dunia. Berarti Dunia. yang Dunia. pasti dikabulkan adalah doa. Hmm. Doa yang Doa. sesuai perintah. Ah. Gitu. Itu Tambahin belum kata dia. 540 ya.
Jadi kalau ingin dikabul, mintalah yang diperintah. Nah, 5:40 satu lagi, Cak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 5 ayat 40. Tidakkah kamu tahu sesungguhnya Allah lah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Disiksanya siapa yang dikehendakinya dan diampuninya bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, tidak semua keinginan dikabulin. Kenapa? Karena Allah Maha tahu apa yang terbaik. baik. Kalau itu keinginan ya, keinginanmu. Kalau itu baik, dikabulin. Kalau itu nggak baik, ditunda. 11 ayat 1. Iya Bu Yani, Oh iya. baca Bu. Surat 11 ayat 1. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ro. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci. Yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Allah Maha Tahu. tahu. Bijaksana lagi maha Nah, tahu. satu lagi. Ayat ganti ayat nih, 112. 112. Surat Hud ayat 112. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allah tahu. Allah juga Maha Allah tahu melihat. semuanya ya. Jadi lihat kerjamu Melihat. dulu. Tidak semua keinginan dikabul gitu. Lihat Iya. usahanya dulu gitu. Dan Allah Maha tahu apa yang terbaik. Tapi sebenarnya pada prinsipnya semua doa pasti dikabul. Kabul. Pasti. Kalau nggak sekarang besok. Kabul. Kalau nggak besok lusa. Dan salah satu Pertama, alasan mengapa manusia dilahirkan kembali karena ada doa yang belum terkabul. Kabul. Oh gitu. Iya. kabul. Yang lain ada alasan kenapa manusia mesti lahir lagi. Doanya Hmm. kebanyakan, belum kabul semua. Ya banyak Kan borong. Tuhan, kan Tuhan janji, aku kabulkan permohonanmu. Ya makanya ya mesti berulang-ulang sampai semuanya kelar. Kapan pulangnya, Bu? Banyak mintanya. Ya, tambahin 12 ayat 6. Eh, enggak, Pak Rayadi bisa? Boleh. Saya matikan ya. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi dan diajarkannya kepadamu Kan bagian Pak sebahagian Rayadi nggak kedengeran, aneh. Nanti belum masih baca. Lanjut Pak. ya. Tahap kayaknya saya matiin tuh Kang. Oke. Dari takbir bermimpi-mimpi dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapakmu sebelum itu dalam kurung yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Tolong Bunda, selesai. Ya lanjut Kang, udah selesai. Ini kenapa bagian Pak Rayadi nggak kedengeran ya? Jadi ada mimpi yang terkabul, Bu. Iya. Ini kan lihat, ini lagi cerita Yusuf. Yusuf tuh punya mimpi besar, mimpi luar biasa dan terkabul mimpinya. Nah, jadi mana yang keinginan, mana yang mimpi, Bu. Mana yang itu beda nanti. Cita-cita. Nah, cuman kadang-kadang kita nggak bisa bedain mana yang keinginan kita, mana yang permohonan doa, ya, mana yang mimpi, ya. Mana yang Kadang-kadang suka angan-angan. angan-angan tuh nyarup tuh nyarup.
Kenapa doaku belum dikabul? Jangan-jangan bukan doa yang kamu minta, tapi itu mah keinginanmu. Gitu. Sama dengan ego nggak, Kang? Iya, Ada jadi egonya itu ya lebih dalam kepada doa. ego sebetulnya, bukan permohonan yang sesungguhnya sebetulnya. Dan kalaupun Hmm. dikabul boleh jadi nggak baik untukmu gitu. Kan itu kan ego kamu yang berkata gitu. Iya, Nah, kayak gitu. Sudah terjawab 11-nya ya? iya. Ya, Sudah. Jadi nggak ada lagi pertanyaan karena sudah jawab pertanyaan dari tadi. Ya, monggo. Ada pertanyaan nggak, Pak? Bun? Yo, Ini yang sampai jam berapa? ini udah setengah 10 ya. Nah, 10 udah iya, selesai kan waktunya? ya. Kang, Ya, ya sudah. Kasih katanya doa yang paling makbul di multazam, Kang. Dia bersamamu di mana saja mana kamu kamu ada. berada. Siapa yang akan dikabulkan doanya tadi? Rahmat Allah dekat kepada orang yang berbuat baik. Kebaikan. Bukan di multajamnya. Di multajam kalau nginjek orang gimana berdoanya? Ikut sikut. Iya, nyakitin orang Iya, bagaimana tuh? betul betul, Kang. Terus kalau di multajam, kan tidak semua orang bisa sampai ke sono. Iya. Kalau nggak ada Makanya kemampuan tadi, gimana? makanya rahmat Allah amat dekat kepada multajam apa muljami. Iya, betul betul. Rahmat Allah amat dekat kepada orang yang berbuat baik. 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 Ya, kan nggak mesti ada di sana berbuat baik mah. Iya, di mana saja. Mana Itulah saja. Tuhan, itulah Tuhan Maha Adil. Kalau Tuhan dekat dengan multajam atau kasihan orang yang nggak bisa pergi ke Mekah. Yang nggak bisa bahasa Arab lagi nggak bisa. Iya, Gimana? kasihan mesti pakai bahasa Arab nggak ngerti. Belepotan mulu atuh. Iya, Dan tadi berdoa, minta yang kita paham. Tak paham. betul. Gitu. Ya, boleh nggak Iya, doa pakai bahasa Sunda? bisa tuh. Iya, kalau Boleh. paham. Kalau paham. Gitu. Pakai bahasa isyarat boleh nggak? Bisa. Boleh asal dia paham. Ya paham. Kan nggak bisa ngomong, ya isyarat aja Tuhan yang ngerti. Tapi kalau sholat harus bahasa Arab ya, Kang? Ya, Ya sholatnya bahasa Arab. iya sholat yang mana? Hmm. Sembahyang. Kalau sholat yang syariat, kalau sholat yang syariat, iya, Tugan mancing-mancing. Iwan. iya. Kalau yang syariat pakai bahasa Arab, kalau pakai bahasa masing-masing nanti ada berantem, rame nanti nggak akur. Repot. Kang Allah Iip, Akbar di belakang, Allah Maha Agung di belakang lagi Allah, repot itu gimana? Nggak kompak. Ayo, silakan Ibu Asa mau Oke. tanya. nah itu tadi kalau sholat pakai bahasa Arab kan gitu kan. Kan kadang-kadang nggak paham tuh. Terus gimana itu? Nah, Nah, makanya belajar dulu baca dulu. surat 2945. Udah baca Mbak Asa? Oh ya. Udah baca. 2945. Sudah 29. Dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ankabut ayat 45. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, bacalah Quran dan Itu uculu dirikanlah. ya Kang ya? Dan dirikanlah. Iya Kang ya? Sholat dulu apa belajar Sholat. Quran dulu? Uculu ya Kang? Hah? Itu uculu ya Kang ya? Utlu, Kecil banget. suruh baca dulu. Baca ya, yang teks ya. Nah, baca dulu ya SOP-nya. Baca dulu juklaknya, juknisnya. Baru praktekin.
Iya, iya, iya. Gitu. Nah, kenapa? Karena hakikatnya sholat itu di sini mencegah perbuatan keji. Dan mungkar. Kalau kita nggak pernah baca teksnya, nggak tahu salah Mm-mm. benar. Iya, 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 Kan iya. kita baca teks Quran kan supaya tahu mana perintah, mana larangan. Betul. Nah, setelah tahu Iya. mana perintah, mana larangan, dirikanlah sholat. Ya, Sholat hakikatnya mencegah perbuatan keji, dan mungkar. mungkar. Nah, kita bisa mencegah perbuatan keji, mencegah perbuatan mungkar kalau tahu ini keji, ini mungkar gitu. Iya, Nah, iya, kalau iya. nggak pernah utsulu, nggak pernah baca kitabnya, nggak tahu mana yang keji, mana yang mungkar, mana yang boleh, mana yang enggak. Iya, iya. Jadi STMJ. Ya. Apa STMJ, Bun? Ngelamun kalau kata Cak Nur. Iya, sholat terus maksiat jalan. Hmm. Jika sholat, STMJ. lah iya, sholat terus maksiat jalan. Jalan. Nah, Ya, kalau dia belum bisa mencegah keji mungkar, udah sholat belum? Belum. 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 Makanya kena pasal nanti 835. Kena pasal lagi. Bersiul ya. Diulang. Nah, bersiul. Tepuk tangan ya. Iya, cuman seremoni aja. Yang didapat apa? Senam. Auzubillah. Azab. Ya. Olahraga. Enggak, olahraga mah seger atau jadi sehat. Jadi rasakan azab. Aku dapat azab ya. Mereka Kalau senam mah sehat, masih masih mending. Ya, dibaca dulu ayatnya. Enggak, kena ajab ini. Mangka Mbak Asa dibaca dulu ayatnya. Mangga. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 8 Al-Anfal ayat 35. Ya. Salat mereka di sekitar Baitullah itu lain tidak hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Sholat tapi kafir. Sholat tapi malah diazab. Kenapa? Karena nggak paham. Iya. Makanya jangan mabok kalau sholat. Ya. Surat 4 ayatnya berapa? 43. Ya, Pak Camat mana masih ada Pak Camat? Ada Bunda, ada. Ya. 443. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Mabuk itu apa? Tidak sadar ya Kang, tidak paham apa yang dikerjakan. Sehingga kamu ngerti. Ya. Sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Udah tahan. Jadi kalau nggak ngerti, yang kita ucapin apa, yang kita lakukan apa, mabok nggak tuh? Iya, mabuk. Nah, mabuk. Bukan hammer ya Kang di sini ya, mabuknya. Sukaro tuh mabok. Mabok tuh nggak ngerti. Sukaro. Mabok di sini artinya tidak mengerti. Nggak paham. Tidak paham yang dilakukan apa, yang diucapin apa, nggak pernah ngerti. Kena narkoba Pak. Mabok, sukaro, mabok. Jangan kalau mabok. Mabok itu di sini tidak mengerti. Sehingga kamu mengerti yang kamu ucapkan. Ketika kita mengucapkan A, itu apa maksudnya? Ketika kita mengucapkan B, itu apa maknanya gitu. Ketika kita berdiri, itu maksudnya apa? Ketika kita ruku, itu ruku itu maksudnya apa sih gitu. Ya, kalau hanya melakukan tadi gerakan, bacaan tapi nggak ngerti, nggak paham, kenapa salah tadi 835? Namanya mabuk. Siulan tadi ya. Iya, supaya nggak mabok harus ngerti. Supaya ngerti ya mesti belajar. Belajarnya sama Pak Iip. Bukan. Belajar mah sama siapa Iip, aja. Kang Iip. 1736. Kalau ngerti kadang-kadang Ya? gampang lupa gimana Kang Iip? Kan Ya, gampang lupa, gampang
pikirannya gampang kemana-mana gimana itu ya? Emang Kita pikiran bisa pinginnya nggak pikiran masuk. emang pikiran bisa kemana-mana, Bu? Suka lari-lari. Iya itu kalau sholat gitu. Iya, Gampang lari ya, benar. kalau nggak Sekarang. Hah? Kalau nggak kemana-mana bukan pikiran namanya, ya. Ini baca lagi ayatnya dulu nih. Ayo baca. Yuk, siapa? Oh, siapa yuk? Enggak. Lagi ya Bunda. Iya. Ya, Dan Pak jangan Camat. kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jangan mengikuti yang kita nggak ngerti. Makanya mesti belajar. Itulah pentingnya kita belajar. Belajar, lakukan. Belajar, lakukan. Gitu terus. Ya. Ya. Boleh nggak? Boleh nggak kalau lagi sholat nggak ingat apa-apa? Tidur kalau nggak dapat Boleh apa-apa. nggak sholat nggak ingat apa-apa, Bu? Pingsan. Itu mah pingsan Ngelamun itu. namanya. Mabok. Pingsan. Mabok atuh. Sholat tuh mesti Itu. ingat. Ibu Ingat lagi Allah. sholat, ingat Terhubung. lagi sholat, ingat kompor. Nah, nah. Lagi sholat, ingat Listrik. jemuran, kehujanan. Ingat mantan. Lagi sholat, ingat motor belum dikunci di jalan, misalnya. Lagi sholat, ingat utang. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh Ih, ngelamun. coba lihat Tarik ayatnya. lagi. Tarik lagi. 20. Baca dulu ayatnya nih. Kang Aar tadi tuh terus. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 20 Toha 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Allah. Ini yang bicara siapa nih? Allah. Allah. Ini Allah bicara di mana? Di Quran. Di dalam diri. Tutup deh, tutup Qurannya, coba. Sesungguhnya Iya. aku ini Allah. Ini yang bicara siapa? Yang berucap. Allah. 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 Di mana Allah bicaranya? Dalam diri kita. Kepada siapa? Diri kita ya. Dengan kita, dengan saya. Aku. Kita baca lagi, lihat lagi ayatnya. Ini ayat pendek tapi pusing nih. Iya, tuh kan bacaan mesti gitu, mesti tengah. Makanya belajar sama Pak Ipip. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Nah, ini Allah bicara ke siapa? Ke saya. Mundur, mundur, mundur. Ini mundur. Mundur, 9. 9. Apakah telah sampai kepada kisah Musa? Udah. Dasar. Udah sampai belum? Udah. Sini deh. Tiga permintaan. Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Musa, udah belum? Udah. Belum. Ini ayat berikutnya. Ketika dia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Ya. Kisah Musa. Apakah telah sampai kepadamu berita kisah tentang kecerdasan? Musa itu kecerdasan. Ya, Bapak Ibu masih ada kecerdasannya? Masih ada?
Masih. Eh, dikasih kecerdasan sama Tuhan. Iya. Dikasih. Oke, ya, yang punya kecerdasan aja yang bicara ya. Oh, Apakah telah banyak. sampai kepadamu Masih banyak. kisah perjalanan sebuah kecerdasan? Dasan. Ya, Kecerdasan. mesti cerdas nih. Kalau nggak cerdas nggak dapat nanti. Hmm. Ketika kecerdasan melihat sebuah semangat, Hmm. api itu Semangat. semangat. Di mana semangat munculnya, Bu? Dalam jiwa. Di fuad. Iya. Fuad di dalam hati nurani. Dalam Hmm. hati. Lalu ia berkata kepada ahlinya, kecerdasan itu punya keluarga, punya keahlian. Ahlinya nggak sabaran. Hmm. Orang cerdas itu punya keahlian, Bu. Apa? Sabar. Tidak sabaran kadang-kadang. Harus ketemu Itu yang nanti disebut sebagai terompah Musa. Hmm. Makanya dia mesti belajar ke Hidir. Itu juga Hmm. nggak lulus, cuma 3 kelas udah bubar. Pelajaran bubar tuh Musa, ah dasar nggak sabaran gitu. Iya. Nah, jadi ahlinya Musa tuh itu kadang-kadang nggak sabaran, terus egois, ego orang pinter tuh Bu, biasanya rada ego sedikit. Hmm. Nah, Iya, betul. kecerdasan bilang tuh, kamu diem ya, tinggallah kamu di sini, sabar dikit ya, gitu. Jangan buru-buru ya, kamu diam aja dulu. Suruh cicing Sesungguhnya ya. aku melihat api, ada sebuah Di semangat tuh. semangat. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, kepada yang ego tadi tuh, egonya kecerdasan tadi. Iya. Atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Semangat itu. Oh, berarti api itu ada tempatnya. Hmm. Alati tatoliu alal afidah. Narullah itu, api Allah itu keluar dari fuad. Fuad itu Hmm. hati nurani yang paling Dalam. dalam. Berarti Fuad kecerdasan itu ketemu dengan hati nurani. Nurani. Terus gitu ke dalam. Hmm. Kecerdasan menuju atau bertemu dengan hati nurani. Nurani. Terus, Bun. Maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil, "Hai Musa." Musa datang ke mana? Ke api. Tempat api. Ke tempat. Semangat. Tadi. Semangat ya tadi ya. Musa datang ke tempat api. Kecerdasan hati nurani yang paling dalam. Nah, disitulah keluar suara hati. Kenapa yayasannya Suara Hati Semesta? Karena kecerdasan bertemu dengan fuad, masuk ke dalam fuad kecerdasannya. Kecerdasan datang ke fuad. Ketika kecerdasan datang ke fuad, keluarlah suaranya tuh. Suara semesta. Suara semesta, Bu. Suara hati semesta. Hei Musa, wahai kecerdasan. Nah, siapa yang menyapa Musa? Allah. Bukan, baca dulu atuh ah. Sesungguhnya aku ini ialah Tuhanmu. Allah ya. Tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci. Nah, berarti kecerdasan pintu gerbang ketemu tuh Tuhan. Kalau nggak cerdas, datang Tuhan, ngeh nggak dia? Nggak bisa bedain ini suara setan, suara gua, apa suara apa nih? Itu hanya orang yang menggunakan kecerdasan yang bisa membedakan. Yang bersuara di dalam hati, ini suara siapa nih? Bukan apa suara setan gitu ya. Gitu. Di dalam nyampur masalahnya nih. Sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu. Jadi Tuhan memperkenalkan diri kepada kecerdasan. Jadi ketemu Tuhan harus menggunakan kecerdasan. Nah, di hadapan Tuhan kita tidak boleh mengedepankan ego. Terompah Musa tadi, lepaskan egomu. Lepaskan ketidaksabaranmu. Iya, di hadapan Tuhan mesti lepas, mesti telanjang, kata Ebit.
Kita mesti telanjang dan Dan benar-benar benar-benar bersih, bersih, suci lahir dan di dalam dalam batin. batin, Tengoklah ke dalam dalam sebelum agar bicara. Terus apa? sisipkan Pit, betul Pit Itu bikin lagu ya. maksudnya. Ya, lanjut. Siap. Oke. Terus apa lagi, Bun? Dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Jadi wahyu hanya bisa diterima, ditangkap oleh siapa? Oleh orang Oleh orang-orang yang cerdas, Cerdas. yang tahu hukum sebab akibat. Ya, nah baru 14-nya nyambung. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Di mana bilangnya, Bu? Hati nurani. Ya kan di dalam suaranya. Yang ngomong siapa, yang diajak ngomong siapa, nih, Bu? Terus? Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi ibu sholat nyembah siapa? nyembah Allah. Nyembah aku. Aku itu Allah. Di Aku mana ini tadi? adalah Allah. Yang kalau Nurani tadi kan. Atau masa nyembah diri sendiri? Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Kan di dalam, di hati tadi Fuad. Tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku. Dirikan sholat dan ingat. dirikanlah aku. Jadi diperintah sholat agar apa? Mengingat aku. Nah, akunya di mana? Dalam Di dalam diri. Dalam Quran, dalam diri. Nah, di dalam diri ada apa? Aku. Ada Allah. Ya, di di dalam orang 24:1 ya, Kang? di dalam diri Ya, Kang? orang lain ada akunya juga nggak? Ada. Nah itu, mungkin nggak orang yang ingat Allah nyakitin orang lain? Iya. Mungkin nggak orang yang ingat aku, ingat Allah, merugikan orang lain? Mungkin nggak orang yang ada aku di dalam, merusak alam semesta? Nah, makanya tadi sholat mencegah perbuatan keji mungkar. Kenapa tidak boleh berbuat keji, berbuat mungkar? Karena ada aku. Itu. Aku. Siap. 24:1 ya, Kang ya? Ya? 24:1 ya? Iya. Ini 2014 dulu. Baru ke 41. Iya. Suratnya Pak Iip itu. Ya kan kemanapun menghadap, di situ ada aku. Aku. Ya Allah. Di situ aja Allah. Makanya tadi salah satu ungkapan doanya apa? Izinkan pengetahuanmu membawa kami menjumpaimu. Dalam diri kami, dalam diri setiap makhluk, dan kemanapun kami mengarahkan pandangan kami. Ada pepatah gini, bukan pepatah, nasihat ya. Jangan pernah menyepelekan 3 hal. Ditambah juga boleh. Yang pertama, jangan pernah menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Boleh jadi kebaikan itu yang membuat Tuhan sayang ke kita. Boleh jadi walaupun kecil, tapi itu yang membuat Tuhan sayang. Yang kedua, jangan menyepelekan keburukan sekecil apapun. Boleh jadi keburukan itu yang membuat Tuhan murka ke kita. Yang ketiga, jangan pernah menyepelekan siapapun. Siapa? Boleh jadi dia kekasih Tuhan. Jadi dia kekasih Allah. Nah, kalau kita sakitin, Tuhan marah. Ngamuk. Jangan pernah menyepelekan siapapun, walaupun secara kasat mata nih dia orang hina. Kasat mata, udah miskin, udah kucel, udah kumel, udah bau, misalnya, Bu. Jangan pernah menyepelekan siapapun. Kita tidak pernah tahu siapa kekasih Tuhan di muka bumi itu. Bisa jadi dia kekasih Tuhan, jadi kita sakitin,
Pak, ini kasusnya panjang urusannya nih. Kasus. Nah, gitu. Makanya hormati siapapun. Muliakan siapapun. Siapa ini? Alhamdulillah. Gitu. Tadi yang nanya siapa tadi? Bu Asa. Gitu, Bu. Ya. Halo? Ya, Ya. kayaknya harus sering diulang-ulang biar lebih paham. Ya, sudah hampir jam 10, Bun. Udah jam Besok 10 lagi. ya. Ya Kang, ditutup Kang, nanti sambung minggu depan Kang. Udah. Sabung apa nyambung? Mau menyambung menjadi satu. Sambung. Iya, baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya, sahabat suara semesta, mohon maaf lahir batin dunia akhirat banyak ngomong banyak salahnya. Ya, ada yang benar itu dari Allah, yang salah itu dari kesalahan saya pribadi. Jangan percaya omongan saya, ya percaya apa yang disampaikan Allah dalam Quran. Insya Allah, saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Yang bicara baik, yang mendengar baik, yang lebih baik, yang menjalankan, yang mengamalkan. Ya, siapa yang paling giat mengamalkan itu yang terbaik ya. Jadi di antara kita nggak ada yang apa namanya terbaik kecuali yang dia yang paling duluan mengamalkan. Kita tutup dengan istiazah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.